Inilah jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya menghampir pada Bapa dan nyatakan kehendakmu. Jika datang kesusahan, jenis-jenis pencobaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di surga yang sedia memberi jawabnya. Di surganya aku serah kepadanya, semua susah ku nantikan hiburannya pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mencari hiburan, sehingga di atas miskan ku pandangkan negeri Tuhan. Dan bila aku tinggalkan dunia dan pergumulan beserta Tuhan di surga, ku tak lagi akan berdoa. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mengawali pelajaran firman Tuhan, kita awali dengan doa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami mendapatkan pengertian dan hikmat surga boleh menjadi bahagian kami. Sepanjang hari Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023. Judulnya, Pertempuran di Surga. Penjelasannya demikian. Wahyu 12 menyajikan aliran episode dramatis, potret konflik selama berabad-abad antara yang baik dan yang jahat yang dimulai di surga tetapi akan berakhir di bumi ini. Episode-episode ini membawa kita pada aliran waktu dari adegan pembuka pemberontakan iblis di surga hingga serangan kejinya terhadap umat Tuhan di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mari kita baca Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat 9. Bunyinya demikian. Yang menggambarkan konflik alam semesta antara yang baik dan yang jahat ini, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya.
Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat ke-9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudaraku yang dikasihi Yesus, bagaimanakah mungkin hal seperti ini bisa terjadi di surga? Apakah yang diisyaratkan ayat-ayat ini tentang realitas kehendak bebas, pilihan bebas? Kebebasan untuk memilih adalah prinsip dasar dari pemerintahan Tuhan, baik di surga dan di bumi. Allah tidak menciptakan robot, baik di surga maupun di bumi. Diciptakan dalam gambar Allah. Kita sebagai manusia dapat membuat pilihan moral. Kuasa memilih sangat selaras dengan kesanggupan untuk mencintai. Jika Anda mengambil kuasa memilih tersebut, Anda menghancurkan kesanggupan untuk mencintai. Karena cinta tidak akan pernah bisa ditekan atau dipaksakan. Coba, cinta adalah ekspresi kehendak bebas. Setiap malaikat di surga dihadapkan pada pilihan baik untuk membalas kasih Allah atau berpaling dalam keegoisan, keangkuhan, dan kesombongan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, sama seperti para malaikat surgawi dihadapkan oleh kasih dengan pilihan kekal. Buku Wahyu memberikan kita masing-masing pilihan kekal dalam konflik terakhir bumi. Tidak pernah ada netralitas dalam kontroversi besar. Mari kita lihat buku Lukas pasal 11 ayat 23. Dan juga tidak akan ada dalam perang terakhir di bumi. Saudaraku yang dikasihi Yesus, Lukas 11 ayat 23 menyatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia menceraikan beraikan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, sama seperti setiap malaikat memiliki pihak Yesus atau pihak Lucifer. Seluruh umat manusia akan dituntun pada pilihan terakhir, mereka yang tidak dapat dibatalkan pada akhir zaman. Lalu, siapa yang akan memiliki kesetiaan, penyembahan, kepatuhan di antara kita? Ini akan selalu menjadi masalah dengan umat manusia. Dan akan demikian, namun lebih dramatis dalam krisis terakhir sejarah bumi. Tetapi inilah kabar baiknya. Wahyu pasal 12 menjelaskan kemenangan Kristus dalam konflik dan kita semua. Yang menggunakan kehendak bebas kita haruslah bertindak untuk memilih berada di pihaknya, pihak pemenang. Betapa hebatnya kita memilih pihak dalam pertempuran di mana Anda sudah tahu sebelumnya akan menjadi pemenang. Saudaraku yang dikasihi Yesus, pikirkan tentang betapa sakralnya kehendak bebas dan pilihan bebas bagi Yesus. Yang meskipun mengetahui bahwa itu akan menuntunnya ke kayu salib. Mari kita lihat buku Alkitab kita, 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Tetap memberi kita kehendak bebas. 2 Timotius 1 ayat 9 bunyinya demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudaraku yang dikasihi Yesus, apakah yang seharusnya hal ini katakan kepada kita mengenai betapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan karunia yang sakral, namun sangat berharga ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Tuhanlah memberkati kita. Kembali kami mengundang untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas janji yang pasti yang Tuhan berikan pada kami melalui pelajaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menolong dan mengajari kami dan menuntun kami agar kiranya kami memilih Yesus di dalam segala kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dengar dan jawablah doa kami, di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.